terkait Lartas lagi yang ada hubungan dengan Hankam Tipmas gitu ya. Pertahanan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Nah, ini perlu juga dikasih Lartas karena memang kalau ini sampai bebas beredar di masyarakat, maka akan efeknya menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Kayak kemarin sempat ada viral kan, walaupun pakai airsoft gun, pengendara apa namanya, kalau nggak salah Fortuner ya, Fortuner mengancam-ngancam gitu ya. Itu aja yang udah dikasih Lartas masih bisa potensi hal demikian. Nah, tata caranya bagaimana untuk impor dan ekspor untuk terkait barang-barang senjata api ini? Pemasukan kalau senjata api standar TNI hanya dapat dilakukan oleh Kementerian Pertahanan. Nah, pemasukan dan penggunaan senjata api non standar TNI dan yang tergolong senjata api harus ada izin dari Polri. Oleh karena itu, setiap adanya pemasukan peralatan keamanan tersebut, bila mana tidak ada izin dari Kapolri, maka tidak diizinkan untuk dimasukkan ke Indonesia. Jadi hanya ada dua caranya untuk senjata api ini. Kalau yang standar TNI, maka dia hanya dilakukan oleh Kementerian Pertahanan. Kalau yang non standar TNI, itu harus ada izin dari Polri. Gitu ya, senjata. Ini lumayan juga ininya, impornya. Oke, senjata api non standar TNI Polri dapat diimpor. Jadi boleh. Bapak dan Ibu sekalian, kalau mau impor senjata api itu boleh diimpor, dimiliki dan dikuasai untuk keperluan terbatas. Untuk apa aja? Untuk senjata bela diri, olahraga, koleksi, kapal laut Indonesia dan asing. Jadi kapal laut itu ada senjata apinya. Nah, yang dimaksud dengan senjata api senjata api bela diri adalah ini. Alasannya kenapa kita diperbolehkan memiliki senjata api untuk bela diri? Untuk menghadapi ancaman yang nyata-nyata dapat membahayakan keselamatan jiwa atau pejabat pemerintah tertentu dengan pertimbangan khusus gitu ya. Yang kedua, hanya satu pucuk senti non standar TNI Polri dengan amunisi sebanyak 1 magazin 1 silinder. Untuk senjata genggam sejenis revolver dengan kaliber yang diperbolehkan atau senjata bau sejenis shotgun kaliber 12 mm. Izin dapat dicabut apabila alasan pemberian izin tidak lagi dipenuhi. Jadi ini diperbolehkan nih senjata api untuk bela diri. Yang banyak adalah senjata untuk keperluan olahraga. Nah, ini kan sekarang ada tren ya. Tren menembak itu kayak di Bia Cukai juga kan kita sekarang suka tuh untuk dilatih untuk menembak. Nah, ini boleh hanya untuk menembak sasaran atau berburu. Ada jenisnya. Pemegang izin wajib menjadi anggota Persatuan Olahraga Menembak yang merupakan anggota KONI. Satu atlet petembak diizinkan memiliki satu jenis senpi untuk setiap jenis mata lomba yang diikutinya. Nah, ini senjata-senjata untuk keperluan olahraga. Ada lagi senjata untuk koleksi. Nah, untuk koleksi ini semata-mata hanya untuk koleksi. Harus mempunyai arti khusus bagi kolektor. Senjata api harus dibuat tidak berfungsi. Jadi kalau untuk koleksi maka senjatanya tidak berfungsi. Gitu. Bagian yang diambil tersebut wajib diserahkan kepada Polri. Sebenarnya kalau senjata api ini sekarang yang agak ambigu itu dengan adanya printer 3D itu ya. Dengan adanya printer 3D maka yang bisa mirip gitu hasilnya. Oke, kita lanjut lagi ke senjata api untuk kapal api dan kapal laut. Nah, ada juga senjata api untuk kapal laut. Untuk keamanan, ketentraman, dan ketertiban pelayaran wajib disesuaikan dengan rekomendasi dari Dirjen Perhubungan Laut. Jadi diperbolehkan. Merupakan perlengkapan kapal dan pertanggungjawaban kepada nahkoda. Jumlah yang dapat diberikan adalah 1/3 jumlah awak kapal. Maksimal 10 pucuk dengan amunisi
3 magazin atau silinder untuk setiap pucuk. Senpi dan amunisi yang dibawa ke kapal laut asing tidak diizinkan dibawa ke darat. Nah, ketentuannya gimana untuk impornya? Untuk senjata api genggam maksimal 32 mm kalibernya, senjata api bahu maksimal 22 mm kecuali untuk keperluan olahraga. Semuanya impornya harus mendapatkan izin dari Kapolri, harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Intelijen Strategis, BAIS, harus memiliki angka pengenal impor dari Deperindak, harus melalui pelabuhan atau bandara yang ditentukan dalam surat izin. Ada Belawan, Polonia, Tanjung Priok, Soekarno-Hatta. Ini Soekarno-Hatta saya beberapa kali pernah ya melihat impornya. Tanjung Perak, Juanda, Makassar, atau Hasanuddin. Ini ketentuan impor senjata api. Nah, ini contoh, ini bagian-bagian senjata api. Ya, kayaknya nggak bisa kita skip nih ya. Ini untuk pengetahuan aja. Terus ini yang tipe revolver. Kalau ini tadi tipe pistol. Nah, bagaimana tata cara impornya? Untuk jenis pistol mainan, bentuknya menyerupai senjata api, terbuat dari bahan logam, harus izin Kapolri. Dan itu nanti diinikan izinnya oleh Dir Intelpam. Jadi kalau yang buat airsoft gun dan selanjutnya itu biasanya tetap ada izin dari sini. Impor senjata api harus melalui pelabuhan yang tunjuk dengan surat izin yang diperoleh dari Polri. Nah, sekarang ini petasan, ini kan petasan juga ternyata harus izin dari Kapolri gitu ya, happy crackers. Kecuali yang pakai tenaga nuklir itu dari izin dari Bapeten. Ini termasuk X-ray pun harus mendapatkan izin dari Bapeten. Ya. Ini maksudnya izin yang dari Bapeten itu untuk barang-barang yang terkait dengan ketenaga nukliran. Radiasi ini izinnya dari Bapeten, termasuk mesin X-ray. Untuk kedokteran itu izinnya dari Bapeten. Oke, kita lanjut lagi. Kalau dari Kementerian Pertanian ada aturan terkait impor pestisida. Nah, impor pestisida ini wajib diregistrasikan kepada Kementerian Keuangan. Jadi maksud dengan pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lainnya serta jasa teknik dan virus yang dipergunakan untuk memberantas, mencegah hama dan seterusnya gitu ya. Ini bisa dibaca sendirilah. Ini yang dimaksud dengan pestisida.